Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran sosiologi dengan materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial akan selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik perubahan cepat atau biasa disebut revolusi maupun perubahan lambat atau biasa disebut evolusi, akan membawa corak kehidupan yang berbeda bagi kehidupan manusia. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan lambat atau biasa disebut evolusi. Adalah perubahan yang memerlukan waktu lama dan diikuti dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat, dinamakan evolusi. Contohnya, sistem barter untuk melakukan transaksi terus berkembang dari penggunaan uang logam dan uang kertas hingga transfer melalui ATM atau biasa juga disebut banking. Yang kedua, perubahan cepat atau biasa disebut revolusi. Perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan sosial dan budaya yang berlangsung secara cepat yang menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Contohnya, revolusi industri di Inggris, perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia dari Orde Baru ke era reformasi dapat dikategorikan sebagai revolusi. Kemudian yang berikutnya berdasarkan ukuran perubahan, yaitu perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian, model rambut. Kemudian yang kedua, perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Contohnya urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga ini akan berpengaruh bagi masyarakat desa. Bagi masyarakat kota, yaitu terjadinya kepadatan penduduk pada masyarakat kota karena dengan adanya urbanisasi. Kemudian yang berikutnya berdasarkan prosesnya. Perubahan ini dapat dibedakan menjadi dua, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Contohnya pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan. Dulu mungkin di daerah-daerah tidak ada sekolah-sekolah, sekarang sudah dibangun SMA sampai ke pelosok desa. Begitu pula dengan di bidang kesehatan. Seperti hari ini di masyarakat kita sudah dibangunkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang kita lihat sendiri. Itu merupakan salah satu wujud daripada perubahan yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan atau pengawasan masyarakat ataupun kemampuan manusia. Contohnya misalnya tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Perubahan ini kadang-kadang terjadi ini di luar jangkauan manusia. Mungkin dulunya ada bangunan mewah atau bangunan tinggi, setelah ada tsunami atau tanah longsor hilang. Itu merupakan salah satu perubahan juga yang terada dalam masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya berdasarkan sifat perubahan. Yang pertama, perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mengakibatkan penambahan wewenang pada daerah-daerah yang harus didukung oleh kesiapan pengelolaan daerah. Kemudian yang kedua, perubahan proses, perubahan yang bersifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan
yang terdapat dalam perangkat atau dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Demikian materi yang saya sempat bawakan pada pertemuan kali ini. Kalau ada tugasnya nanti dikerjakan di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.